Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, musyahidin wa musyahidat, wal mustami'ina wal mustami'at, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di subuh ini Allah masih menuliskan bagian kita untuk menikmati berada di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi tamu-tamu yang berkesan, sehingga di akhir pertemuan atau dari awal sampai akhir pertemuan kita mendapatkan bingkisan, khususnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan apa yang dia katakan, apa yang beliau sampaikan masih mendapat tempat yang tertinggi di hati kita, sehingga tak mungkin kita adu perkataannya dengan perkataan siapapun, karena memang tidak sama dan selevel. Bila Nabi alaihissalatu wassalam memutuskan, maka iman mengharuskan
kita harus kembali kepada apa yang dia katakan. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada orang-orang tua kita, para guru kita, sahabat-sahabat, karib kerabat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang sudah mendahului Allah berikan limpahan rahmat dan ampunan, serta ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan yang masih hidup mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah, dijauhkan daripada tipu daya syaitan, sehingga selamat insyaallah ketika wafat dengan membawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang banyak berjasa kepada kita melalui ilmu-ilmu yang diwarisinya dari Nabi dan diwariskannya kepada murid-muridnya sehingga sampai pula kepada kita. Semoga kita termasuk menjadi penyebab hidupnya ilmu imam ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih berkaitan dengan pembahasan ini juga. Kenapa bisa dibedakan antara as-syahadah dengan riwayat? Karena dia sama-sama punya konsekuensi. Kesaksian ya membuat konsekuensi keputusan hukum. Riwayat juga punya konsekuensi menetapkan keputusan hukum. Cuman bedanya riwayat bersifat umum, sedangkan kesaksian hanya kasus per kasus. Tapi dari sisi ini ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Maka ketika penanya mengatakan, kenapa kau membeda-bedakan, kadang diterima kesaksiannya, tak diterima riwayatnya, atau kadang diterima riwayatnya, tidak diterima kesaksiannya. Lalu Imam Syafi'i menyebutkan bukti-bukti bahwa engkau pun sama dengan saya, membedakan kesaksiannya aja dibedakan antara kesaksian saksi ini juga dibedakan. Seperti kemarin dikatakan kalau untuk kasus pembunuhan mesti cukup 2 sah. Kalau kasus perzinahan mesti 4. Kemudian kalau seandainya kasus perzinahan kurang dari 4, ketiga-tiganya dipelasah. Ini kan dipelasah itu dicambuk biar losi. Tahu losi? Biar jerah. Nah, tahu losi Pak ya? Ya, dari los. Dia tidak ikut lagi, biar losi dia. Kemudian saksi untuk masalah harta jual beli cukup 1 laki-laki tambah 2 perempuan, dan bila kurang juga tidak dihukum. Sah? Nah, dan seterusnya. Jadi ada perbedaan. Untuk khusus masalah-masalah aib yang ada pada wanita cukup 1 orang saksi perempuan pula. Sah? Karena dia yang paling muktamad dalam masalah itu. Oleh sebab itu kata beliau, qala wa lam yuhdhar ay yajuza aqallu min zalik. Ya, jawaban saya karena memang tidak ada larangan dalam syariat kurang dari itu. Fajazna ma ajazal muslimun, dan kita bolehkan yang dibolehkan oleh ijma'nya kaum muslimin, yaitu wanita cukup satu saksi bila berkaitan dengan masalah kewanitaan. Itu dibolehkan secara ijma'. Ketika disebut al-muslimun maknanya al-istighraq, yaitu semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin. Nah, kalau kita bolehkan, kita bolehkan itu karena memang semua kaum muslimin ijma', dan ijma' itu hujjah. Nah, walam yakun hadza khilafan lil Qur'an. Ini tidak menyalahi Al-Qur'an. Ini tidak menyalahi Al-Quran, sebab Al-Quran tidak melarang kurang daripada 2 orang tadi. Cuma dia menetapkan untuk ini saksinya 2, untuk ini 4. Kalau tidak ada 2,
Boleh satu diganti dengan dua, dua, enam, dan seterusnya. Lalu kata Imam Syafi'i, kalau kau mengatakan begitu, qulna fahakadha qulna bitathbiti khabaril wahid. Sama kalau begitu. Demikian juga kami mengatakan pada perawi khabarul wahid, hadis ahad. Istidlalan, yaitu dengan mengambil dalil bi asya'a, dengan beberapa hal atau beberapa perkara, kulluha aqwa min ijazati syahadatin nisa. Semuanya itu lebih kuat dari sekedar membolehkan kesaksian seorang wanita. Kan tadi alasannya kenapa wanita ketika jadi saksi dalam hal-hal yang khusus kewanitaan, masalah kehamilan, masalah datang bulan, masalah kan apa namanya, mereka yang tahu itu. Masalah apa lagi? Persusuan dan sebagainya, nifas dan sebagainya, mereka yang tahu itu. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diterima karena ada kelebihan ilmunya di situ. Kalau riwayat juga ada hal yang seperti itu. Bahwa ini lebih tahu daripada yang ini. Mungkin di sisi persaksian dia diterima karena sebab lain. Karena sebab lain seperti yang akan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Misalnya dunsana jadi saksi bagi dunsananya. Jelas? Ayah jadi saksi bagi anaknya. Ayah jadi saksi bagi anak boleh? Enggak boleh. Apa sebab? Walaupun ayahnya imam, anaknya juga imam. Karena ada, kata Imam Asy-Syafi'i, dhanna, akan ada dugaan. Akan ada dugaan bahwa si fulan akan cenderung memenangkan anaknya atau ayahnya. Walaupun dugaan itu jauh, tapi harus dihindari. Ya. Jadi kadang-kadang misalnya dalam satu kasus ada beberapa orang berselisih, lalu minta dimediasi. Yang satu bilang, Ustaz Dasman tidak bisa jadi mediator. Kenapa? Karena berkawan dengan salah satu pihak. Berarti mereka curiga enggak? Curiga kan? Oleh sebab itu saya mundur jadi mediator, daripada nanti walaupun nanti yang benar-benar itu pada orang yang saya menangkan, yang dekat dengan saya, tetapi ada dari awal sudah ada dhanna, ada dugaan. Maka jangan dipaksakan maju ya Pak ya. Kan masih banyak yang bisa memediasi daripada kita. Cari orang yang memang tidak ada hubungan sama sekali. Bukan karena saya tidak siqah. Saya asli wong siqah. Asli wong siqah. Tapi dalam bab ini ada dugaan. Saya tidak akan tersinggung. Saya tidak akan tersinggung. Oh, ini merendahkan saya, bukan. Soalnya sampai sekarang masih berkawan. Masih berkawan. Cuma dalam bab ini ya masih ngisi kajian juga, bukan sekedar berkawan. Untuk ngaji masih oke. Cuman kalau sempat saya paksakan masuk, barangkali ternyata saya menguatkan salah satu dari yang ini, yang memang yang dia katakan ada hubungan dengan saya. Gimana? Mungkin besok ngaji tidak mau lagi kan? Jadi oleh sebab itu ada hal-hal yang kadang-kadang bukan karena tidak siqah, tapi dalam bab ini ada dhanna. Dan Nabi alaihissalam mengajarkan ini pada kita. Ketika beliau di saat i'tikaf, malam hari datang istrinya. Siapa istri yang datang? Nah. Siapa? Nah. Ayah. Siapa? Safiyah. Safiyah. Kayaknya mau sarapan dengan kita nanti. Safiyah. Datang malam-malam. Nah, ketika dia nak pulang, Nabi antarkan ke pintu masjid. Lewat dua orang Ansar. Menengok ada perempuan bersama Nabi. Mereka jalan mempercepat langkahnya. Allahu a'lam apa yang ada dalam hati mereka.
Tapi insya Allah dalam hati mereka adalah baik aja, takut mengganggu Nabi alaihissalatu wassalam, kan dia sama istrinya. Tapi mereka entah tahu entah tidak, yang jelas Nabi alaihissalatu wassalam panggil apa? Innaha Safiyah ala rislikuma. Jangan cepat-cepat jalannya. Seorang seperti orang curiga kan? Ini innaha Safiyah. Ini Safiyah istri saya. Apa jawaban mereka? Subhanallah ya Rasulullah. Tidak mungkinlah kami curiga. Subhanallah. Iya, kalian sekarang mungkin tidak. Lakin akhsha ayyaqdhifa syaitanu bi qalbikuma. Saya takut nanti syaitan. Memang waktu itu mungkin tidak apa-apa. Tapi setelah itu gimana? Siapa tadi itu kan? Boleh kan sebetulnya deh. Saya nggak tahu juga. Tengok kembali, ada hilang. Berarti ada orang nih, cepat dia pergi. Kan itu kan. Jadi oleh sebab itu syaitan suka memain-mainkan kita. Banyak pintu masuk syaitan itu. Pintu masuk syaitan itu banyak. Adam aja bisa dikelabuinya. Alaihissalam. Jadi ketika kita lemah, ketika kurang, syaitan masuk dengan berbagai warna. Seperti kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, banyak warna syaitan itu masuk pada kita. Ya, mudah-mudahan khutbah ini hari ini berkaitan dengan itu. Mudah-mudahan. Boleh? Tidak takut sama setan? Tidak. Ada mungkin. Tengok aja nanti Pak ya, sampai di atas mimbar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihissalam menghilangkan zinnah itu, yang meragukan itu. Padahal tak ada Nabi berniat buruk, tak ada juga berbuat buruk. Tapi orang yang melihat mungkin saja menyebabkan pikiran buruk. Apalagi kalau memang di situ ada kemungkinan berbuat buruk. Kemungkinan berbuat buruk ada. Ya, babnya bab baik masuknya, bab berbuat kebaikan. Mungkin pernah anda ceritakan ke Bapak? Belum. Ya, diminta oleh satu SPA message SPA bukan merek air minum, bukan. Produk kecantikan. Enggak tahu. Lambat apa macam nah. Tentu isinya di situ anak gadis atau orang tua? Udah masuk ya? Ya, tidak masuk pun bisa dibayangkan kan itu. Pahamlah kita. Kalau produk serba 6.000 aja anak gadis mengisi, apalagi produk yang mahal seperti itu, kan? Sahih. Ada bujang, ada gadis. Tentu yang laki-laki, anak-anak bujang nih, yang perempuan, anak-anak bukan ini. Mereka minta saya ngisi kajian rutin. Paham? Minta kajian rutin. Ngaji bagus enggak? Ya, mereka harus diselamatkan juga agamanya. Sahih? Cuman masalahnya setelah saya pergi, untung waktu pertama pergi bawa pengawal. Iya, pengawal yang tidak bisa dilawan oleh perempuan. Bukan anak bujang sama berselera mau gitu nanti. Tapi istri, bawa istri. Alhamdulillah waktu itu dia mau pergi. Nah, kajian saya kira dalam bayangan saya di pabrik gitu ya, di pabrik bukan di spa. Itu bayangan saya. Saya enggak masalah saya tidak tanya. Ini tempat apa? Yang jelas kami dari sebutkan nama PT-nya ya. Yang saya tahu dulu istri saya juga sering pakai produk itu. Makanya saya langsung connect, berarti ini mungkin karyawan-karyawati sebuah PT. Itu bayangannya. Ada musallanya, ada masjidnya. Hari-hari rupanya spy and message. Jelas? Nah, tapi ya, kebanyakan mereka pakai jilbab. Yang muslimah semuanya pakai jilbab. Tapi jilbab yang ya mungkin karena ngaji saya tidak tahu ya. Yang jelas pas waktu ngaji semuanya pakai pakaian muslimah lah ya. Nah, walaupun belum Islami. Ngaji alhamdulillah banyak pertanyaan, bahkan ada juga di situ yang non muslim ikut ngaji, banyak bertanya juga. Ini kan perlu diselamatkan juga nih. Sahih? Artinya yang
saudari-saudari kita rajin, antusias mereka ngaji. Rupanya memang kalau disiram bagus rupanya. Sahih. Akhirnya setelah pengajian yang istilah koordinatornya bilang, Ustaz kalau bisa kajiannya rutin. Berapa kali? Sekali sepekan. Hari Sabtu. Iya, waktu itu Sabtu saya masih kosong memang waktu itu. Nantilah saya konfirmasi dulu, saya atur dulu gimana gitu. Dalam hati saya payah ini. Ya dalam hati mohon maaf ya. Bukan kita tidak nak selamatkan mereka, dakwah. Cuman masalahnya nanti saya pula yang tidak. Saya pula diselamatkan mereka, nanti itu masalahnya. Setelah berunding sama istri, suami, siap tak menemani saya setiap ke sini? Oh, tak bisa ada cunya. Tak bisa ada cunya. Kalau setiap ke sini, tak saya jamin katanya. Atau bagaimana kalau umi saja yang ngisi? Masalahnya dia ngisi, saya ngantar kan? Saya antar, saya pulang misalnya atau pergi. Dan tidak masalah, soal apa namanya? Biar ngisi. Ada pula beberapa anak bujang di situ. Serba salah pula, saya pula nanti membantah sama istri gara-gara. akhirnya apa yang terjadi? Saya pikir-pikir panjang-panjang, lama saya pikir memang. Tidak diselamatkan, rugi pula. Ini kan medan dakwah menurut saya. Cuman kalau saya selamat, saya takut saya tidak selamat. Jelas? Tidak selamat di hati saya mungkin. Kemudian kalaupun selamat di hati saya misalnya, mobil saya tidak selamat. Datang PED, siko sedasman mah. dicatat platnya kan. Nanti dicocoknya kan pas ngaji di Z. Oh betul ini, warna pas, plat polisinya pas. Awalnya beliau tidak curiga, tapi karena pas besok lewat lagi dia. Masih di sini mobil. Ini tiap pekan Ustaz ke sini nampaknya. Akhirnya ditunggunya 2 jam tunggu, sendiri Ustaz itu keluar. Kan akhirnya ini masalah nanti. Ya masalah nanti. Terpikir pula kalau ini bisa dicari solusi dengan apa? Saya parkir di dekat Masjid Agung An-Nur misalnya. Masjid An-Nur karena tidak jauh di situ, lebih kurang ya 1 kilo lah, tidak kurang sedikit berjalan. Lumayan juga kan olahraga kan. Cuman masalahnya pas saya berjalan dari Masjid Agung lewat pula saya bulan mana Ustaznya? Tentu tidak boleh, saya bohong kan. Rapi nih baju paling baru pula pakai. Saya bilang itu situ katakan. Awal dia tidak curiga juga, tapi di spion dia tengok juga mana berhenti. Nah, jadi semakin mobil mana parkir Masjid Agung, tambah curiga dia. Ya awak maksud baik kan, tapi justru tambah curiga. Akhirnya mohon maaf saya telepon, untuk saat ini saya belum bisa, mohon maaf. Ya jelas Pak. Karena memang masuk ke bab-bab seperti ini. Bab-bab ini niat sebaik apapun bisa berubah. Itu masalahnya. Oleh sebab itu jangan coba-coba masuk bab-bab seperti ini. Ada zinnah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada hal-hal yang membuat riba, curiga. Di parkir situ, dah jelas PED yang nengok. Parkir Masjid Agung, beliau yang curiga. Tiap minggu Ustaz. Awalnya dia jarang lewat situ, tapi setiap Sabtu mulai dia lewat situ kan. Akhirnya apa? Ini betul-betul mencurigakan. Kalau dia orang biasa, kalau tidak ada masalah pasti parkirnya di sini. Parkir di situ, PED pula yang tafsiran, banyak penafsiran. Akhirnya mohon maaf dengan, ya mudah-mudahan tak berdosa saya, terpaksa saya tinggalkan. Mudah-mudahan tidak berdosa. Tidak aman juga, woi. Berapa umur Pak ini? Berapa umur? 66 puber ketiga. Tidak tahu. Puber kita itu sampai 4 kali, 5 kali. Yang laki-laki, perempuan tidak lah. Umur 20. Itu yang terlambat kan? Iya. Umur 40. Habis umur 60 sampai 80. Iya, buktinya masih menarik bicara itu. Oleh sebab itu
daripada bermasalah. Banyak rentetan masalah setelah itu. Sahih? Banyak rentetan masalah. Kita mungkin syaitan menghiasi. Ini kan dakwah nih, bagus betul. Nah, tapi kalau seandainya uminya mau ikut setiap pergi, mungkin saya coba juga. Sah? Nah, saya coba. Cuman karena enggak kuat dia mengikuti, ini bahaya. Apalagi kalau, dan lagi pun alasan kata saya, alasannya bisa jadi kan nanti kan karena ramai, bukan sendiri kok, dia lembaga, dan itu resmi, istilahnya resmi dari manajemennya, bukan istilahnya bukan kegiatan, dari manajemennya sendiri. Dan yang ngasih nomor juga ustadz kepada saya. Nah, mungkin mereka cari kriteria yang mungkin sesuai dan pas diisi memang masuk gitu. Buktinya banyak sekali pertanyaan, termasuk yang non muslimah tadi ikut juga bertanya gitu. Subhanallah, 3 lagi pertanyaannya. Nah, ala kulli hal, jadi bab ke ini ada kadang-kadang orang diterima riwayatnya tapi kesaksiannya tidak diterima, atau diterima kesaksiannya tapi riwayatnya tidak diterima. Nah, faqala fahal min hujjatin tufarriqu bainal khabari wasyahadati siwal ittiba. Ada enggak hujjah? Kalau tadi dalil naqli karena ittiba dan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang dia minta, ada enggak alasan logisnya yang bisa membedakan antara khabar, antara riwayat, wasyahada dan kesaksian siwal ittiba, selain mengikut apa yang sudah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Qultu na'am, iya ada. Ma la a'lamu min ahli ilmi fihi mukhalifan, sesuatu yang diamalkan tak ada dalam Al-Quran dan hadisnya, tapi ahlul ilmi sepakat mengatakan itu, berarti ijma' lagi, atau setidaknya ittifaq. Naam. Qala wa ma huwa, apa contohnya, apa dia? Qultu, saya jawab, al-adlu yakunu jaiz asyhadati fi umur mardudaha fi umur. Seorang yang adil, muslim, balik, akil, tidak fasik dan tidak rusak marwahnya, jaiz asyhada, mungkin boleh memberikan kesaksian fi umur, dalam banyak perkara, mardudaha fi umur, tapi tertolak pula dalam beberapa perkara. Jadi di kesaksian saja ada yang ditolak walaupun dia rajulun adlun, orang yang adil, istilah lengkap syarat diterima kesaksiannya. Karena ada 2 hal yang harus kita ketahui, ada syarat dan ada mani'. Yaitu syarat, misalnya kita syarat jadi ASN, ini, sah? Betul? Syaratnya. Tapi ada mani'nya, ada yang menjadi penghalang. Apa misalnya? Umur, Masya Allah, umur lewat dari 35 misalnya. KTP ada, ijazah ada, surat kelakuan baik ada, sekira dokter sehat. Apa lagi? Kelakuan baik, sudah kelakuan baik tadi, semuanya lengkap. Cuma maniknya apa? Umur bapak lewat sehari gitu. Lewat sehari. Jadi ada, saya ingat orangnya mau pensiun lagi 2 hari. Tapi karena dia harus diangkat juga di pejabat, diangkat. Kalau lewat 2 hari tidak boleh lagi diangkat. Tapi kalau diangkat sebelumnya masih boleh. Nah, akhirnya diangkat 2 hari menjelang usia pensiun. Dikejar tayang, kejar tayang. Karena siapa yang jadi pimpinan kan kawannya, ya, atau muridnya lebih. Jadi bapak ini harus juga dapat jabatan sebelum pensiunnya. 2 hari menjelang apa dilantik. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ditolak kadang dan diterima di satu berbagai. Qala aina huwa marduduha. Aina huwa marduduha, di mana dia ditolak kesaksiannya, padahal dia adil. Kita bukan masalah lengkap tak lengkap syarat. Ini syaratnya lengkap, tapi ditolak. Ada maniknya, ada hal yang menghalangi untuk diterima. Qultu,
idza syahida fi mawdhi'in yajurru bihi ila nafsihi ziyadah min ayyi wajhin ma kana al-jarru aw yadfa'u biha an nafsihi ghurman aw ila waladihi aw walidihi aw yadfa'u biha anhuma wa mawadhi'idh dhinani siwaha. Nah, yaitu apabila dia menjadi saksi di suatu tempat yajurru bihi ila nafsihi ziyana, yang bisa mendatangkan keuntungan baginya, yang bisa mendatangkan keuntungan baginya secara langsung atau tidak. Contoh, dia mendapat royalti dari sebuah perusahaan misalnya, lalu dia jadi saksi untuk perusahaan itu. Misalnya anggaplah tim ahli dia di situ kan, lalu dia jadi saksi, pasti dia memenangkan perusahaan itu. Apa sebab? Tidak menang di kasus pun dia dapat juga honor, apalagi setelah dimenangkan. Nah, maka sekarang yang bersangkutan dengannya akan menambahkan penghasilannya. Jelas? Maka tidak dibolehkan. Min ayyi wajhin kanal jarru, dari manapun arah datangnya tambahan itu. Yang jelas dia dapat tambahan di situ. Makanya dalam bab, termasuk bab manfaat ini, orang berzakat misalnya, boleh tidak dia bayar kepada orang yang berhutang kepadanya? Yang berhutang ini miskin, boleh dia berzakat ke orang itu? Tidak boleh. Sebab ada zinnah di situ. Ada kemungkinan bapak minta bayar utang itu. Akhirnya yang mendapat maslahat siapa? Yang berzakat. Balik lagi harta itu ke dia. Makanya tidak boleh membayar zakat kepada orang yang berhutang kepada kita. Karena zakat itu wajib. Masa balik lagi ke kita? Nah, kalau tuan-tuan nak bayarkan hutangnya, kasih dari uang yang lain. Caranya apa? Tidak usah dibayarlah, Pak. Selesai. Ya, anggap saja sedekah saya, tapi mikir dulu ya, jangan menyesal habis itu. Sebab nanti banyak lagi ngomong, tak boleh. Jadi memang betul-betul lillahi ta'ala. Kalau kamu nyawa saya sudah itu, tidak usah. Nah, pakai aja buka terbuka saja. Kalau dia bayar, alhamdulillah. Kalau tidak, saya tuntut nanti. Bukan. Kalau tidak bayar misalnya karena betul-betul tidak sanggup, mudah-mudahan Allah memaafkan saya karena saya memaafkan dia. Kan itu? Nah, kaum muslimin yang bersimak dirahmati Allah. Au yadfa'u biha nafsihi ghurman, atau untuk menghilangkan denda yang harusnya dia kena, akhirnya tidak kena denda, tidak kena konsekuensi. Au ila waladihi, atau terhadap anaknya. Au walidihi, atau orang tuanya. Kenapa? Itu maslahat juga bagi dia. Andainya dia dapat penghasilan dari situ untuk anaknya, dimenangkan oleh kesaksiannya, anaknya, kalau dia anaknya, harta anaknya miliknya. Sahih? Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Kalau seandainya memenangkan ayahnya, pada adatnya tidak lama lagi meninggal, masuk dalam warisannya. Atau kalau masih hidup pun, kalau ayah dapat banyak biasa kasih sama ini entuang ini, untung jadi saksi potong. Kalau tidak dapat ini, iya kan? Ada menangkan perkara yang masya Allah luar biasa, 2M misalnya kan? Entuang sa-M, tu ayah sa-M. Misal, akhirnya menguntungkan dia. Nah, karena kan dasar dari keputusan hukum banyak titik beratnya pada saksi. Nah, oleh sebab itu karena ada kemungkinan itu, maka orang tua tak boleh jadi saksi bagi anaknya. Anak tak boleh jadi saksi pada ayahnya yang melibatkan ayah. Apa sebab? Karena kalau itu pasti dikeragui akan memenangkan orang yang dekat dengannya. Jelas ya? Dan siapapun yang dekat dengannya, pasti dia berusaha untuk memenangkannya. Nah, au yadfa'u biha anhuma, atau
hilangkan denda daripada keduanya, ayah dan anaknya tadi. Wa mawadhi'iz zinani siwaha, dan tempat-tempat yang meragukan lainnya, tempat-tempat yang menimbulkan keraguan lainnya, ada kemungkinan berat sebelah dalam kesaksian. Walaupun kita tidak ragu dengan ketakwaannya, tidak ragu dengan kesalihannya, tidak ragu dengan adalahnya, tapi masalahnya ini ada konflik kepentingan di situ, dikhawatirkan. Maka dalam Islam, kata Imam Syafi'i, tidak ada khilaf dalam masalah ini di antara para ulama, karena dikhawatirkan akan menyebabkan hal tersebut. Wallahu musta'an. Wa fihi fi syahadati anna asy-syahida innama yashhadu biha ala wahidin liyulzimahu ghurman aw uqubatan walirrajuli liyu'khadha lahu ghurmun aw uqubatun wa huwa khaliyun mimma lazima ghairahu min ghurmin. Di dalam bab ini juga, dalam kesaksian, seorang saksi ada dua. Saksi itu fungsinya dua. Pertama, menjadi saksi pemberat, saksi yang memberatkan. Artinya apa? Dia menjadi saksi yang menyebabkan si fulan dihukum atau didenda. Sahih? Menyebabkan orang yang berkasus kan dua, kadang dua pihak atau satu pihak saja. Misalnya mencuri kan satu pihak saja yang dihukum kan, dia saksinya. Atau dua pihak, misalnya orang berselisih dalam masalah harta, kan dua pihak. Jadi saksi itu fungsinya satu, menjatuhkan hukum atau denda bagi seseorang, atau yu'khadha lahu ghurmun aw uqubah, atau untuk menguatkan dia yang dapat, ini yang bayar, ini yang dapat. Itulah fungsinya saksi itu. Berarti kan ini ada konsekuensi hukum, ada eksekusi hukum dengan kesaksian itu. Liyulzimahu ghurman, untuk menjatuhkan konsekuensi denda, atau uqubatan, atau sanksi. Walirrajuli liyu'khadha lahu ghurmun aw uqubatun, atau dia jadi saksi yang meringankan atau yang menguntungkan, yaitu untuk mengambil denda dari orang lain untuk dia. Seperti kasus pelecehan nama baik misalnya, kan ada denda material dan immaterialnya. Itu dan tinggi biasanya ya. Merusak nama baik kan? Nah, lahu ghurmun au uqubatun, atau untuk mengambilkan baginya sanksi. Wa huwa khaliyun mimma lazima ghairahu min ghurmin ghairu dakhilin fi ghurmihi wala uqubatihi. Padahal dia sendiri tidak mengena dengan itu. Orang lain punya konsekuensi, dia tidak. Ya, dia bebas. Orang kena hukum, saksi dihukum juga, kecuali alih status. Saksi jadi tersangka. Kan tidak jarang pula saksi jadi tersangka, karena memang asalnya memang terlibat di dalamnya. Nah, tapi ini saksi yang benar-benar eksternal, bukan saksi yang internal. Mimma lazima ghairahu min ghurmin, dia bebas dari hal yang harus ditanggung oleh orang lain berupa denda. Ghairu dakhilin fi ghurmihi wala uqubatihi, tidak kena mengena dengan denda dan sanksi itu. Walal 'aril ladzi lazimahu, dan tidak pula aib yang ditimpakan kepada para pihak atau sebagian dari pihak. Wala'allahu yajurru zalika ila man la'allahu ayyakuna ashadda tahamulan lahu minhu. Nah, barangkali itu membawa dia kepada orang yang kadang-kadang lebih dahsyat tahamulan lahu, lebih dahsyat dia memberatkan orang lain daripadanya, liwaladihi, untuk anaknya, au walidihi, atau untuk orang tuanya. Fayuqbalu syahadatuhu, maka diterima kesaksiannya, li'annahu la dhinnata zahiratun aw zahiratan ka dhinnati fi nafsihi
wa waladihi wa walidihi. Karena orang lain itu tidak ada keraguan yang nampak seperti keraguan yang terlihat ketika dia jadi saksi bagi anak atau orang tuanya. Orang lain tidak kelihatan. Walaupun mungkin terjadi, tapi tidak seperti yang terjadi pada anak dan orang tua sendiri. Wa ghairi zalika mimma yabinu fihi min mawadhi'idh dhinan. Dan masih lagi banyak hal-hal yang terlihat padanya, ada hal-hal yang mencurigakan atau hal yang membuat keraguan. Wal muhaddis beda dengan muhaddis. Kalau saksi tadi bebas, sah, tidak ada konsekuensi hukum baginya. Dia selesai beri kesaksian, misalnya memenangkan pihak ini atau memenangkan pihak ini, atau merugikan pihak ini, habis itu dia bebas. Dia tidak menanggung apa-apa. Beda dengan muhaddis. Beda dengan orang menyampaikan hadis. Apa bedanya? Wal muhaddis bima yuhillu wa yuharrimu. Orang yang membawakan hadis yang isinya menghalalkan atau mengharamkan tentang suatu masalah, ini halal, ini haram. La yajurru ila nafsihi wala ila ghairihi. Tidak membawa manfaat secara spesifik untuk dirinya dan tidak pula bagi orang lain. Artinya keuntungan dunia tidak ada. Orang kan orang membantah, rusak, menipu gara-gara keuntungan dunia. Adapun menipu keuntungan gara-gara agama juga karena dunia. Ada enggak? Orang menipu gara-gara orang menipu atas nama agama tapi tujuannya dunia. Ada? Banyak sih. Apa contoh? Ini dah bahaya nih, bahan curiga nih sama kita. Banyak betul. Apa contoh? Ini banyak. Apa contoh? Contoh, banyak kuburan keramat palsu. Enggak tentu? Kuburan keramat palsu. Banyak Habib. Awak disuruh cium-cium tangan, fotokopi timbal balik. Rupanya Habib palsu. Atau kuburan keramat palsu. Awak ada store 5 goni kek per tahun per kuburan. Ada yang store banyak duit tu. Tuan-tuan, saya nak nanya ke tuan-tuan sekarang, mana yang lebih banyak infak di kuburan keramat daripada di masjid keramat? Hah? Banyak di kuburan. Atas nama agama. Cari barakah, ngalap berkah, tawassulan, istighatsaan, tahlilan. Pokoknya apa an tu yang banyak. Hah? Haulan. Pokoknya an-an itu banyak menyebutkan ini. Sehingga kuburan lebih favorit dari masjid. Kalau jadwal kuburan hafal banyak kaum muslimin. Tapi jadwal kajian masjid, ada kajian masjid Z. Kabarnya ada tapi saya tidak tahu. Siapa ustaznya? Itu yang apa tuh hanya? Yang apa tuh? Yang serba bid'ah tuh katanya. Serba bid'ah ini. Karena dia ada yang mukadimah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Mereka langsung keluar dia. Nah, jadi kadang mukadimah ini tengok-tengok juga tempatnya ya. Kalau Z boleh dipakai. Kalau tempat lain tahan-tahan dulu. Iya. Jelas ya? Kalau alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Di ujungnya nanti jangan katakan wallahul hadi ila sawa'is sabil, tapi katakan Allahul muwaffiq li aqwamit thariq. Itu brand-brand itu harus dihafal itu. Ya, betul semua, tidak ada masalah. Allahul muwaffiq li aqwamit thariq. Allah yang memberikan taufik untuk mengikuti jalan yang terlurus. Nah, ada apa? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal-hal yang atas nama agama tapi untuk keuntungan duniawi. Keuntungan duniawi. Sampai ada yang mengatakan satu orang Habib Bahlul, lebih afdal daripada 70 orang ulama.
Ini syaitan ini yang bicara. Bicara syaitan. Nah, karena apa? Karena Nabi mengatakan satu orang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 abid. Satu orang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 orang yang ahli ibadah. Ini baliknya. Ini wali. Lah wali apa tadi namanya? Wali Habib ini. Kan sampai dah mati pun jadi bisnis juga semua orang. Kan dikarang cerita oleh Habib juga. Ya, tapi jangan salah benci Habib nah, yang asli jangan. Ya, kalau betul dan di atas sunnah Nabi SAW wajib kita cintai 2 kali keturunan Nabi SAW. Tapi yang menyelewengkan agama ini, bahwasanya siapa yang kuburan Habib di kuburannya terganggu oleh orang yang diazab di kubur. Akhirnya dia perintahkan kepada Munkar Nakir, siapapun yang kubur dekat saya jangan diazab ya, nanti terganggu istirahat saya. Masya Allah, dongengnya luar biasa. Itu kalau didengar oleh orang berduit, banyak duit, dan ingin aman di kubur, percaya diazab kubur, tapi tidak berilmu tentang masalah agama, nanti daftar dia. Ya, soalnya dia kan bawa dosa banyak mungkin. Ingin aman, akhirnya cari Habib mana ya, berapa pajaknya. Ya. Kan ada sebuah kuburan di sekitar Jawa Barat sana, kuburan orang kaya tapi non muslim. Itu masuk kuburan itu berapa katanya? Miliar juga ya. Entah dikubur di situ miliaran. Iya. Tapi memang non muslim. Non muslim. Iya, duitnya banyak. Kalau dia 1 T yang dilarikannya dikasih situ 2 miliar masa man. Kan hasil ngutil juga banyak tuh. Kan hasil ngutil. Enggak paham ya? Tahu ngutil enggak? Bukan. Enggak usah lah. Ini baperan sekali, kepo sekali Bapak. Nah. Jadi wal muhaddis, seorang yang membawa hadis bima yuhillu, yang isinya menghalalkan, au yuharrimun, la yajru ila nafsi wala ila ghairihi wala yadfa'u anha, tidak ada kepentingannya dari kemasalahan duniawi untuk dirinya dan tidak pula menghilangkan sanksi. Dia hanya sekedar penyampai. Dia dengan orang lain sama. Sama. Wala an ghairihi, tidak bisa pula menghilangkan dari orang lain sesuatu yang bermudarat. Syai'an mimma yatamawwalun nas, sesuatu yang dengannya manusia mendapatkan harta. Wala mimma fi uqubatun alaihim, dan tidak pula sesuatu yang menyebabkan denda kepada mereka. Wala lahum, dan tidak ada hak yang akan mereka terima. Wa huwa man haddatsahu zalikal hadis, dia dan orang yang kepadanya disampaikan hadis itu minal muslimin, dari kaum muslimin, sama. Jadi yang mendengar, yang menyampaikan, kemudian yang mendapatkan sebelumnya sampai kepada kita hari ini yang menikmati, itu semuanya sama, tidak ada bedanya. In kana bi amrin yuhil au yuharrim fa huwa syarikul ammati fihi, andainya perkara itu datang dengan hukum halal atau hukum haram, dia sama dengan umumnya masyarakat. Bawa hadis tentang salat berjamaah, ada untung ekonomis baginya, ada keuntungan ekonomis baginya? Enggak. Nak pergi, nak tidak, hasilnya sama. Sah? Cuman hasil ukhrawi ada. Kalau hasil ukhrawi kan tidak ada yang berkelahi, kan ada yang berperkara. Gara-gara itu mengadukan ya kepada bahwa si fulan itu saya merasa terganggu oleh dia. Kenapa? Dia pertama dia terus. Ada yang diadukan ke polisi begitu? Atau diadukan ke kejaksaan, pengadilan? Nggak ada. Atau Masya Allah, masjid itu dia sendiri yang bangun dan ngajak orang. Ada yang komplain? Ada enggak? Paling-paling ada juga.
Mana PPT dia ni? Itu orang hasad, itu orang hasad. Nah, itu memfitnah orang tu. Kalau tukang fitnah nanti kau nak IT dia. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, dah ada orang memperkarakan orang dalam berbuat amal ukhrawi. Pokoknya perkara selalu tentang masalah duniawi, karena pengadilan dunia. Pengadilan di dunia. Makanya orang masalah dunia berselisihkan. Kapan nanti baru berselisih masalah ukhrawi? Nanti di akhirat. Ini tuan-tuan, kalau sempat saya ajarkan kesesatan, besok semua akan pegang bahu saya semuanya, leher saya. Ustaz, tak masalah, tanggung jawab ya. Wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Kami dulu ikut kalian. Orang-orang yang mengikut-ikut ini besok akan mengatakan kami dulu hanya ikut kalian. Kami tidak berilmu. Sah? Naam, hal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'? Bisa tidak kalian menghalangi kami dari azab Allah? Itu Habib yang melarang mungkar nakir itu besok juga akan dihadapkan. Naam. Lalu kata mereka, "Lau hadanallahu lahadainakum." Ternyata dulu kami bukan di atas hidayah. Kalau sempat kami dapat hidayah dulu, pasti kami tunjukkan juga kepada kalian. Selamat kita. Baru di sana tidak ada lagi cerita, Pak. Bau nampak yang mengikuti dalil dengan mengikuti dalih. Kan ya? Ini ada orang menjawab serba asal jawab aja, asal kena saja. Tengok ke atas sedikit, cerdas jawabannya. Apa sebab? Sesuai alur pemikiran manusia. Bukan sesuai alur yang diajarkan Nabi SAW. Misalnya antum ditanya sekarang oleh jemaah, apa hukumnya doa berjamaah, Ustaz? Bukan dimulai dengan Quran, boleh dengan hadis. Bagus. Kenapa? Anak-anak bisa belajar dari doa itu. Orang tua yang sudah mulai pikun bisa ikut-ikut gerakan mulut. Dalilnya apa? Nabi yang buat, sahabat yang ajarkan, para ulama mazhab yang mengatakan begitu. Nah, dari mana? Jawaban cerdas. Jawaban cerdas. Makanya cerdas tanpa memakai ilmu menyesatkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, apapun orang, walaupun cerdas tapi bicara dalam segala bidang, tapi tanpa ilmu pasti merusak. Bicara dia masalah agama tanpa ilmu, merusak agama. Walaupun dia orang berilmu, tapi bicaranya tidak pakai ilmu, hanya pakai pendapat semata. Masuk dia di bidang ekonomi, bicara tentang ekonomi tanpa ilmu, merusak ekonomi. Bicara tentang akhlak tanpa ilmu, merusak akhlak. Jelas, Pak? Misalnya, bicara tentang masalah salaman laki-laki perempuan tanpa ilmu, pakai pendapat, asal tidak ada syahwat, pegang aja lah. Itu kan tanpa ilmu. Tanpa ilmu, hanya pakai pikiran. Kan ilatnya ada rasa. Masa tidak ada rasa, tidak cair, tidak ada rasa dulu. Kan seperti anak saya dikusuk-kusuk pula rambut anak itu. Rupanya sedang seleksi rupanya. Sedang seleksi mana tangan yang paling lembut. Habis itu tak lama datang lamarannya. Itu main akal-akalan kita. Nabi yang suci hatinya, berbaiat saja tak pegang tangan perempuan. Tidak pernah dia beralasan. Padahal Aisyah bilang, fa innahu amlaku li arabihi minkum. Nabi lebih bisa menahan nafsunya daripada kalian, tapi dia tidak sentuh. Jelas? Itu main akal, main bukan jawab dengan ilmu. Itu jawab dengan pikiran. Rasanya kalau tidak ada nafsu, lanjut. Kalau ada nafsu, dah terlanjur. Kapan antum bisa? Saat ini bernafsu, besok tidak bernafsu. Bisa? Bisa? Tidak. Misalnya kalau saya sekarang sedang on fire, jangan salam ya katanya. Ada. Sedang move on sekarang, jangan salam. Menang sedang move on, sedang off on, off apa? Sedang offline, online. Semua dipegang juga. Alasannya apa? Sedang tidak off. Nah, ada cerita kaum muslimin. Tapi kalau jawab dengan ilmu, karena Rasulullah SAW la yamassu yada imra'atin qat. Nabi tak pernah menyentuh tangan
wanita la tahillu lahu. Naam. Wa kana yubayyi'uhunna bil kalam. Nabi berbaiat kepada mereka dengan ucapan. Kalau laki-laki pegang erat-erat. Sah? Itulah makanya akad nikah tu tidak perempuan yang maju dah. Jelas? Karena apa? Karena kalau dia maju dia yang salaman semua. Dah halal salaman, belum aku tingkahkan diriku dengan kemudian salam dengan Pak Kua nanti. Iya. Makanya disuruh perempuan perlu wali. Supaya nanti jangan tampil lagi di depan lagi yang bukan mahramnya. Ya kan enggak selesai nikah disuruh pakai pagui dulu. Iya, kadang berlebihan kan. Jadi mainan pula oleh KUA itu. Ucapkan ini, cium jidatnya, cium kakinya, macam-macam disuruh depan orang. Ini prosedur mana? Justru disuruh wali datang itu supaya perempuan tidak keluar dinampakkan kepada orang. Kan dia beginju tuh, ya. Nah, itu justru alasan orang kan sudah halal. Iya halal antara dia bukan dengan kita. Halal dia sama dia bukan dengan kita. Kita boleh? Enggak mungkin. Iya. Mereka kan halal memang. Makanya saya bilang kadang-kadang kalau saya hadir minta tanda tangan Pak Uka, suruh pengantin baru nih yang minta tanda tangan dia. Sah? Kan dia enggak sabar lagi mau ketemu kan? Dikasih waktu. Kita tunggu setengah jam pun tidak ada masalah. Sahih Pak. Tapi kan masih malu-malu tuh kan. Nah, apalagi disuruh depan umum. Nah, baik. Jadi orang-orang yang membawa hadis mereka sama dengan kaum muslimin. In kana bi an yuhillu yuhan fa syarikul amma la takhtalifu halatuhu fihi. Keadaannya tidak berbeda, sama semuanya. Fa yakunu dhaninan marratan mardudal khabar wa ghaira dhaninin ukhra ghair maqbulal khabar kama takhtalifu halu syahid li awamil muslimin wa khawasihim. Maka tidak berlaku tadi kecurigaan yang terjadi pada saksi. Nak dia sampaikan ke ayahnya itu juga yang sampai. Nak sampaikan ke emaknya gitu juga sampaikan ke gurunya gitu juga. Sah? Tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan baginya. Sehingga tidak dibedakan dia diterima atau ditolak karena suatu keadaan seperti saksi ditolak karena suatu situasi dan keadaan. Kama takhtaliful halus syahid li awamil muslimin, seperti pada pada saksi yang berbeda dari satu keadaan yang lain. Kemudian Syekh akan membahas, Syekh Imam Syafi'i rahimahullah akan membahas masalah juga keadaan perawi kadang-kadang lebih sahih, kadang-kadang kurang sahih karena sebab-sebab lain. Insyaallah kita bahas di waktu yang lain juga. Karena pembahasannya lain, kita tunda ke waktu yang lain. Jangan kemana-mana. InsyaAllah kita kembali lagi pekan hadapan dengan izin ilahi Rabbi. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT ampuni segala dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan dijauhkan dari kesalahan, dan diberikan taufik untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.